Baik, selamat pagi semuanya, Ananda sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan review untuk PAS 1 Bahasa Indonesia, di mana pada hari ini kita akan membahas dua bab, yaitu review tentang anekdot, yang kedua review tentang yang namanya hikayat. Kita coba dulu untuk soal nomor 1 ya. Baca soalnya silahkan. Pada suatu hari, di sebuah desa yang berada di kaki gunung, desa yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya, terdapat 3 orang yang bernama si pendek, si jangkung, dan si gendut. Si pendek memiliki tubuh dan wajah bulat. Si jangkung memiliki tubuh yang sangat tinggi, sedangkan si gendut tidak pendek dan maupun tinggi, tapi dia melebar ke samping, dalam arti lain gendut. Nah, soal dalam teksnya seperti ini. Penggalan teks tersebut yang berupa kalimat bercetak miring adalah merupakan struktur anekdot bagian. Nah, kalau mendapati soal seperti ini, langsung pada fokus bercetak miringnya. Bercetak miringnya adalah pada suatu hari di sebuah desa yang berada di kaki gunung, desa yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Titik. Kalau membaca seperti itu, maka kita harus runut dulu apa saja yang ada di dalam teks anekdot strukturnya. Kita mulai dari abstraksi, lalu orientasi, lalu krisis, lalu reaksi, lalu koda. Lantas kalau dalam kalimat bercetak miring ini apa jawabannya? Jawabannya adalah abstraksi. Kenapa? Karena abstraksi itu adalah berupa awal mula kejadian, tapi belum pengenalan. Pengenalan yang sangat detail adalah ketika dia masuk pada orientasi. Nah, contoh konkretnya orientasi itu pengenalan tentang orang, tentang bentuk, tentang fisik, tentang sosiologis, tentang psikologis. Nah, itu kita masukkan orientasi. Tapi kalau dia bicara pada suatu hari, kata kuncinya, itu kita masukkan pada abstraksi. Maka dengan jelas, abstraksi itu ada sebelum orientasi. Jawabannya berarti nomor 1 adalah B. Selanjutnya untuk nomor 2, kita lihat. Seketika matanya merah. Ia melihat banyak anggota DPR tertidur, padahal mereka adalah wakil rakyat. Lantas ia bertanya pada gurunya, "Bu, apa kepanjangan dari DPR?" Teks ini adalah teks yang dipenggal. Kalau dihadirkan teksnya sangat panjang karena dia berupa anekdot. Maka ketika ada kata kunci penggalan teks di atas adalah struktur anekdot bagian, bayangkan ketika seseorang matanya merah, berarti dia sedang marah. Kenapa dia marah? Karena melihat banyak anggota DPR tertidur. Padahal DPR itu adalah wakil rakyat. Lalu ia bertanya pada gurunya, "Bu, apa kepanjangan dari DPR?" Kalau ini yang dilakukan, maka teks itu jelas dia merupakan bagian dari konflik. Konflik itu adalah ketika suatu terjadi pergolakan batin, pergolakan fisik, apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang tidak terjadi. Maka ketika mata merah, ketika banyak anggota DPR tertidur, nah ini kita masukkan kepada krisis ya. Lalu untuk nomor 3, Bu Guru, saya mau menyampaikan bahwasanya hidup di negeri ini seperti tikus mati di lumbung padi ya. Kita lihat. Artinya apa? Penggalan teks anekdot di atas termasuk dalam majas apa?
Kalau dia bercerita tikus mati di lubung padi, maka ini sudah masuk kepada perumpamaan. Nah, dalam anekdot itu sering terjadi seperti ini. Apa arti tikus mati di lubung padi? Artinya orang yang mati kelaparan di negeri yang kaya raya. Nah, itu perbandingan lurusnya. Bayangkan tikus mati di gudangnya padi. Nah, berarti orang yang mati kelaparan di negeri yang kaya raya. Menyindir siapa? Menyindir pejabat-pejabat. Nah, ini masuk kepada perumpamaan atau kita sebut sebagai majas simile, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 4. Pada zaman dahulu saat orang-orang belum mengenal transportasi, tersebutlah kisah 3 orang yang berlayar menggunakan kapal. Soalnya, penggalan teks tersebut dominan kaidah kebahasan anekdot berupa apa? Ada penggunaan istilah masa lampau, ada kata hubung, ada majas, ada subjek, ada material. Majas tidak mungkin karena tidak ada majas di sana. Kata hubung hanya berbicara tentang yang saja di situ. Lalu subjeknya makan tidak ada, hanya 3 orang berlayar. Kata kerja pun tidak ada, maka yang jelas di situ adalah permulaannya. Ingat, kebahasaan dari teks anekdot dia bercerita tentang masa lampau, maka itu kita sebut jawabannya adalah A, istilah masa lampauan. Anda harus pahami kaidah kebahasaan anekdot. Lalu untuk esai, kisi-kisinya apa perbedaan anekdot dengan cerita humor? Anda bisa jelaskan bahwa anekdot itu adalah cerita berupa sindiran, memiliki makna tersirat, sementara humor dia hanya lucu saja, tidak ada sindiran. Lalu dia memiliki humor itu tidak memiliki makna tersirat, hanya makna tersurat saja. Nah, ini ada 2 beda. Nah, Anda bisa cari yang lain lagi. Itu dua perbedaan yang saya sampaikan. Selanjutnya dalam bab hikayat ada namanya Alkisah, tersebutlah 5 orang pemuda tampan di sebuah desa. Hatta 5 pemuda tersebut menjadi orang-orang hebat di masa itu. Soalnya, kaidah kebahasaan yang bercetak miring dalam penggalan teks di atas adalah, Anda tengok cetak miringnya ada Alkisah, ada Hatta. Ciri-ciri hikayat sastra Melayu lama adalah menggunakan kata-kata Alkisah, Hatta, Kalakian. Ini namanya adalah arkais. Arkais itu adalah kata-kata yang ada dalam sastra Melayu lama. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Desa itu menjadi sebuah desa yang elok dipandang. Hatta karena ia terletak di antara 2 bukit. Ia menyimpan kemolekan pohon-pohon lawas. Penggalan teks di atas dominan memiliki unsur intrinsik kira-kira apa? Unsur intrinsik yang dominan tentulah dia di situ dalam teks itu berbicara tentang desa. Desanya elok dipandang, lalu desanya terdiri di antara 2 bukit, lalu desanya itu menyimpan kemolekan pohon-pohon lawas. Molek itu bagus, cantik. Apakah tema? Untuk nomor 3, kita baca soalnya. Lelaki itu terkepung oleh puluhan orang yang mengejarnya dengan obor. Lantas, lelaki itu pun berubah menjadi ular dan memanjat pohon. Teks di atas merupakan ciri hikayat, yaitu, nah ini kita coba, lelaki itu dia terkepung oleh puluhan orang yang mengejarnya dengan obor. Lalu dalam keadaan ini konfliknya. Lalu laki-laki itu berubah jadi ular dan memanjat pohon. Apa yang menjadi ciri-ciri hikayat? Adakah bahasa Melayu lama? Tidak. Adakah dia bercerita tentang tidak adanya penceritaan? Tidak. Yang menarik di sini adalah laki-laki itu tiba-tiba bisa berubah menjadi ular dan memanjat pohon. Nah, ciri hikayat yang paling mudah untuk kita ketahui adalah dia bercerita tentang sesuatu yang mustahil. Nah, itu dia untuk nomor 3, jawabannya C. Lalu nomor 4, suaranya menggelegar membelah angkasa. Hatta orang-orang terkejut mendengar lengkingnya.
Majas yang dominan dalam teks di atas adalah suaranya menggelegar membelah angkasa. Atau orang, kok bisa suaranya bisa membelah angkasa? Nah, ini kan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau yang berlebih-lebihan, nama majasnya adalah hiperbola. Kalau suaranya keras, tak mungkinlah sampai membelah angkasa. Nama jawabannya adalah B. Kalau A itu benda mati seolah-olah hidup, kalau C itu perumpamaan, kalau D itu menuju kepada satu ciri khas orang, si pendek, si bongkok, si panjang. Kalau sarkasme itu sindiran. Jadi jawabannya hiperbola, berlebih-lebihan. Kemudian nomor 5, kita kasih kisi-kisi esai misalnya. Mengapa hikayat memiliki nilai yang masih hidup seperti di zaman sekarang? Karena hikayat itu dari zaman dahulu dia untuk mencerminkan masa depan. Kisah-kisahnya, masalah-masalahnya masih muncul di zaman sekarang. Misalnya, pada hikayat dia bercerita tentang harta tahta wanita. Paling sering adalah tentang tahta. Tahta ini kekuasaan. Apakah di zaman sekarang orang-orang tidak berebut kekuasaan? Tidak, masih sama seperti zaman dahulu ketika hikayat diceritakan pertama kali oleh orang-orang dalam bentuk sastra lisan. Maka hikayat nilai-nilainya masih banyak yang hidup di zaman sekarang. Apakah itu nilai pendidikan, apakah itu nilai sosial, apakah itu nilai budaya, apakah itu nilai agama, atau terakhir yang kita sebut sebagai nilai moral. Jadi hikayat masih punya nilai-nilai yang hidup di zaman sekarang, masih sama. Demikianlah review kita untuk PAS semester ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Terima kasih, Serian pamit.